Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, sudah tahu nggak sih kalau di Subang itu ada yang namanya program Gerbang Cita. Gerbang Cita ini merupakan salah satu program dari bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tahun 2021. Gerakan Subang Cinta Pustaka atau yang disebut Gerbang Cita itu seperti apa sih? Yuk kenali lebih dekat Gerbang Cita. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah. Salah satu wujud dari penumbuhan budi pekerti di sekolah ini adalah dengan mendorong peserta didik untuk gemar membaca melalui gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pembiasaan, yaitu membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran ataupun pada waktu yang ditentukan lainnya. Misal kalau di SMPN 1 Cipendei, nah ini kondisi saat sebelum pandemi ya. Jadi dilaksanakan di lapang setiap hari Kamis. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini peserta didik itu sudah diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif seperti menulis dan presentasi, menghasilkan kriya ya, menulis atau mengungkapkan tanggapan terhadap buku yang dibaca, membuat jurnal dan sebagainya. Kegiatan ini sudah dinilai secara non-akademis dan sudah dibentuk tim GLS. Kemudian yang ketiga, ini tahap pembelajaran, di mana guru itu memberikan penugasan membaca buku non-teks yang dikaitkan dengan mata pelajaran. Dan ini harus dinilai secara akademik dan non-akademik. Buku, di sini saya garis bawahi ya, bukunya buku non-teks dan harus berkaitan dengan mata pelajaran. Seperti apa itu buku non-teks nanti akan kita simak bersama-sama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Pak Tatang Komara SPD MSI, dalam sambutannya di buku panduan Gerbang Cita ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei di tahun 2021, diperoleh data kondisi kegiatan literasi di sekolah pada tahap pembelajaran atau tahap ketiga GLS itu belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Kabid Pembinaan SMP, Pak ADCC, ini membuat suatu gebrakan, yaitu Gerakan Subang Cinta Pustaka atau Gerbang Cita. Ini diharapkan menjadi alternatif dalam menggaungkan kembali literasi di sekolah, dalam upaya mewujudkan warga pendidikan yang literat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Subang. Tujuan program Gerbang Cita ada 3. Yang pertama, numbuh kembangkan iklim dan budaya literasi. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian manfaat adanya Gerbang Cita bagi pemangku kepentingan. Yang pertama, menumbuhkan suasana atau iklim belajar sepanjang hayat. Kemudian menumbuhkan motivasi berprestasi dan berkompetisi. Kemudian yang ketiga merupakan wadah kreativitas baik peserta didik dan guru. Ini terkait dengan karya yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Karena tadi ya, tugas yang diberikan itu siswa harus membaca buku yang ada kaitannya dengan mata pelajaran. Kemudian yang kelima, menyiapkan peserta didik dalam pelaksanaan penilaian seperti asesmen kompetensi minimum dan penilaian akhir. Dan yang keenam, menghindarkan peserta didik dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Sasaran pelaksana dan pendukung. Sasaran dari Gerbang Cita adalah siswa SMP kelas 8 di lingkungan Kabupaten Subang. Kenapa kelas 8? Karena kelas 8 ini dianggap sudah cukup beradaptasi dengan iklim pembelajaran di sekolah menengah pertama atau di SMP. Kemudian karena kelas 8 ini juga yang menjadi sasaran dari AKM. Nah, sementara di AKM itu sendiri kan ada literasi ya, soal-soalnya berbentuk literasi.
Jadi ini masih berkorelasi. Kemudian pelaksana dan pendukung kegiatan. Itu yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua ada wakil kepala sekolah bidang akademik, ini sebagai koordinator. Kemudian yang ketiga guru mata pelajaran sebagai pembimbing siswa. Ini guru mata pelajarannya berarti yang di kelas 8 ya. Yang keempat pengawas sebagai pendorong dan pemantau kegiatan Gerbang Cita. Yang kelima tim teknis sebagai pemantau dan penilai pelaksanaan kegiatan Gerbang Cita. Dan yang keenam, orang tua murid sebagai pihak yang melakukan pengawasan pada siswa yang menjadi peserta Gerbang Cita. Waktu pelaksanaannya, ini di semester sekarang ya. Sosialisasi hingga penilaian dilakukan di semester ganjil ini, kemudian nanti di semester genapnya ada apresiasi dan gelar karya literasi sekitar bulan Februari-Maret 2022. Teknis pelaksanaan. Guru mata pelajaran di kelas 8 ini diharapkan mampu mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, baik individu maupun klasikal gitu ya, dengan memprioritaskan siswa yang pemahamannya belum optimal. Berdasarkan identifikasi, guru mapel kemudian memberikan tugas pada siswa untuk membaca buku non-teks yang terkait dengan pelajaran yang diajarkan dan menugaskan siswa untuk membuat resume. Kemudian yang ketiga, siswa membaca buku non-teks atau referensi lain yang ditugaskan dan membuat resumenya. Dan keempat, hasil resumenya harus divalidasi dulu ya oleh guru mata pelajaran. Jadi dicek apakah sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Baru resume yang telah divalidasi diunggah pada website Disdikbud Kabupaten Subang. Nah, ini terkait dengan buku non-teks. Jadi buku non-teks pelajaran itu merupakan buku yang bertujuan agar bisa memberikan pengayaan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan terhadap buku teks pelajaran dari kajian keilmuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016, buku non-teks pelajaran itu meliputi yang pertama, ya, bukan merupakan buku pegangan pokok. Kemudian yang keduanya, ini tidak dilengkapi dengan instrumen evaluasi. Kalau di buku paket atau buku guru ya, itu kan biasanya suka ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi pengetahuan, misalnya ada uji kompetensi 1, latihan 1, dan lain sebagainya. Nah, buku non-teks tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak disajikan secara serial berdasarkan tingkatan kelas. Dan yang terakhir, materinya dapat dimanfaatkan oleh pembaca pada semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas. Dengan kata lain, bisa dibaca oleh umum, gitu ya. Buku non-teks itu tidak terbatas, hanya bisa dibaca oleh siswa kelas 8 gitu. Siswa kelas 7 maupun siswa yang di atasnya itu bisa membaca buku non-teks yang sama. Nah, ini contoh buku non-teks yang bisa digunakan ya atau dikaitkan dengan mata pelajaran ini ke anak-anak. Apresiasi dan gelar karya. Nah, apresiasi ini akan diberikan oleh dinas kepada 6 orang siswa, 6 orang guru, dan 6 satuan pendidikan. Diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan hadiah. Penilaiannya untuk siswa itu berdasarkan jumlah unggahan. Ini lintas mapel ya. Kemudian untuk guru itu berdasarkan banyaknya siswa bimbingannya yang mengunggah tugas. Kemudian satuan pendidikan, akumulasi jumlah siswa yang mengunggah karya. Nah, ini total ya, mudah dipahami. Gelar karya literasi ini bertujuan untuk menampilkan hasil karya literasi siswa yang layak ditampilkan berupa pameran karya, dan dilaksanakan juga lomba membaca puisi dan pidato literasi siswa. Format resume. Sebetulnya tidak ada format khusus ya di dalam panduan Gerbang Cita. Tapi sebagaimana resume umumnya, paling tidak tentu harus ada identitas siapa yang membuat resume, kemudian identitas buku ya, karena tadi ya kita dimintanya meresume buku non-teks. Jadi tentu harus ada identitas bukunya serta isi resumenya. Jenis file untuk diunggah ini berdasarkan yang sudah dicoba ya di SMPN 1 Cipendei.
Jadi ternyata di website Disdikbud itu bisa kita kirimkan dalam bentuk foto, resume ya. Jadi anak-anak kalian boleh menulis di buku tulis, kemudian sertakan identitas tadi ya, nama, kemudian buku, kemudian ayahnya, atau ini boleh model lain fishbone misalnya ya. Atau kalian boleh membentuk gambar pohon gitu ya, tapi tetap pada intinya harus ada tadi ya, identitas kalian yang membuat resume, identitas buku, dan isi resumenya. Kemudian bisa juga dalam bentuk PDF atau Word ya, contohnya seperti ini. Ini juga bisa diunggah ternyata. Kemudian ada juga yang PowerPoint. Nah ya, ini contohnya Sila Rahma kelas 8C SMPN 1 Cipendei. Ini membuat resumenya di PowerPoint. Cara mengunggah karya. Nah, cara mengunggah karya ini ada dua macam ya. Bisa di handphone, bisa di laptop, bisa langsung oleh siswa, boleh dibantu oleh guru juga gitu ya kalau siswanya merasa kesulitan. Tapi kurang lebih langkahnya sama. Jadi yang pertama, buka web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada alamat disdikbudsubang.go.id ya. Kemudian klik hamburger menu ditandai dengan kotak merah di kanan atas. Nah, untuk masuk ke kegiatan Gerbang Cita, silahkan tekan menu bidang, kemudian pembinaan SMP dan klik literasi. Nah, setelah itu akan muncul pilihan komisariat. Untuk SMPN 1 Cipendei, silahkan pilih komisariat Kalijati. Kemudian pilih sekolah ya, tentu saja jangan salah klik ya. Nah, ini harus SMPN 1 Cipendei. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kemudian nah di scroll saja ke bagian bawah, itu nanti ada form literasi. Silahkan isi nama siswa, NISN, nama guru pembimbing, mata pelajaran, kemudian filenya yang akan diunggah ya. Setelah itu klik kirim. Nah, ini kalau tampilan di menggunakan PC ya, atau laptop atau komputer. Nah, jadi setelah dibuka, klik bidang, ini menu-menunya terbuka ya. Di bagian atas, klik pembinaan SMP, kemudian literasi, kemudian pilih komisariat, kemudian pilih sekolah. Nah, terakhir tinggal memasukkan identitas siswa. Klik kirim. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini saya kutip juga dari buku pedoman atau manual book ya, bahwa komitmen, konsisten, dedikasi, dan persistensi adalah kunci dalam memajukan pendidikan menuju Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.